Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doaku semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diberkahi aktivitasnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, sholat wajib merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan. Salah satu sholat yang berat dilaksanakan bagi sebagian besar kaum muslim, khususnya laki-laki dewasa ini, adalah sholat subuh. Sholat subuh secara berjamaah, sebagaimana juga keutamaan sholat asar berjamaah. Padahal bila melihat kepada keutamaannya, justru sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana 13 keutamaan sholat subuh di masjid secara berjamaah yang terdapat di dalamnya antara lain, yaitu yang pertama, mendapat berkah. Sholat subuh berjamaah berpeluang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab aktivitas yang dilaksanakan pada waktu pagi, terlebih aktivitas wajib dan dilaksanakan berjamaah seperti sholat subuh, telah didoakan agar mendapatkan berkah. Yang mendoakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, mendapatkan cahaya saat kiamat tiba. Kondisi pada waktu subuh umumnya masih gelap, walau dengan penerangan listrik yang ada. Namun, dengan kondisi seperti itulah justru terdapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia-manusia yang menuju masjid buat melaksanakan sholat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Dalam hadis disebutkan dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlimpah. Setiap umat muslim pasti sudah tahu bahwa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid tentunya jauh lebih besar dibandingkan dengan melaksanakan sholat subuh di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 27 kali lipat kepada hamba-hambanya sebagaimana hukum sholat berjamaah dengan wanita yang bukan muhrim. Yang keempat, mendapat ganjaran yang besar layaknya sholat malam sepanjang waktu. Sahabat yang beriman, bisakah kita melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus dikerjakan. Namun demikian, pahala melaksanakan sholat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang kelima, mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Ustadz Arifin menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat subuh, sebagaimana juga keutamaan sholat tahajud. Begitu selesai, beliau pun kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an sedang tertidur. Maka beliau pun mengembalikan tubuh Fatimah dengan kaki, kemudian mengatakan kepadanya,
Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rizki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Yang keenam, perbedaan antara mukmin dan munafik. Hadis Rasulullah SAW, sholat terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat Aisyah dan subuh berjamaah di masjid. Padahal seandainya mereka mengetahui bahwa pahala pada ketua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, penyelamat dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, masuk surga. Sholat subuh adalah penyebab orang masuk surga. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat sholat bardain berjamaah, dia masuk surga. Yang kesembilan, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang melaksanakan sholat subuh dengan sempurna, antara lain dengan melaksanakannya berjamaah, maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, siapa yang berada dalam perlindungan Allah tidak seperti ciri-ciri orang munafik. Orang itu tidak boleh disakiti. Orang yang berani mencelakakannya terancam dengan azab yang pedih, sebab dia telah melanggar perlindungan yang Allah berikan kepada orang tadi. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya, karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan ditelungkupkan pada wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Yang ke-10, disaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan asyar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan Dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Yang ke-11, berpeluang mendapat pahala setara haji. Sahabat yang beriman, bisa dibayangkan betapa besar ganjaran pahala yang didapatkan bila kita memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana keutamaan sholat duha. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-12, bisa memiliki kesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Tentunya hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melihat ke bulan di mana di malam purnama itu, bulan purnama. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis Bukhari Muslim. Yang ke-13, berlomba dalam hal kebaikan.
Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, sebaiknya melakukan hal-hal yang positif selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Sebagaimana juga keutamaan sholat jenazah, karena kehidupan di dunia tidaklah kekal, jadi berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Sahabat yang beriman, itulah 13 keutamaan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.